Teman-teman, ketemu lagi sama saya Rifo Cayano di Etnik Indonesia. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan terus semangat melestarikan pusaka Nusantara. Saat ini sangat spesial karena saya kedatangan satu tamu dari jauh-jauh dari Malang, guys. Ada Mas Angga. Mas Angga, apa kabar? Iya, Mas Angga ini berapa waktu yang lalu ada WA saya, dia ada nawarin beberapa pusaka untuk menjadi koleksi Etnik Indonesia. Nah, saya bilang Mas Angga mendingan datang aja, saya pengen lihat langsung dan sekalian kita review saya. Iya. Pusaka-pusaka Mas Angga yang dibawa ke sini ada 6 bilah nih. Iya, 6 bilah. Nah, Mas Angga, pertama-tama kita pengen teman-teman tahu Mas Angga ini apa sih kerjaannya? Saya kerjaannya ini Om, sebagai mahasiswa S2 di Brawijaya Malang, terus juga mengelola kebun jeruk miliknya Pak Gunawan Buah. Wah, Mas Angga ini guys, bentar lagi mau melanjutkan S3 ya Mas ya? Iya, rencananya gitu. Mantap sekali, dan pecinta pusaka juga. Iya. Sejak kapan Mas Angga mulai mencintai pusaka Nusantara ini? Sejak saya S1 masuk Brawijaya, jadi dapat beasiswa, saya bikin pusaka, dapat beasiswa, saya bikin pusaka. Jadi Mas Angga selama pendidikan beasiswa terus ini? Iya, beasiswa. Wah, S1 ini itu luar biasa akademisi, nih, guys. S2 itu beasiswa unggulan. Waduh, mantap. Nah, apa yang membuat Mas Angga pertama kali mulai suka sama pusaka, dan mimpi atau apa ini dulu? Dulu ceritanya itu ini Om, lihat YouTube terus penarikan pusaka. Nah. Akhirnya saya tahu, wah ini kok pusaka energinya kosong, ini kok energinya ada energinya, apa yang membedakan. Akhirnya seiring berjalannya waktu saya mulai mempelajari, oh ternyata pusaka keris itu Bermacam-macam. iya, bermacam-macam Iya. dapurnya, pamornya, sehingga nama-nama keris juga macam-macam gitu. Jadi pusaka yang awal saya miliki itu pusaka Melati. Dulu. Iya, dulu. Oke. Jadi waktu tadi kita sempat ngobrol-ngobrol teman-teman, ternyata Mas Angga ini memang dia dari kecil atau dari apa nih udah punya Mahasiswa. dari mahasiswa dulu udah punya sedikit kemampuan untuk bisa melihat atau merasakan energi dari pusaka ya. Iya. Dan dari situ juga Mas Angga menjadi dasar untuk memilih pusaka gitu Mas. Iya, benar. Jadi sebelumnya malah nggak ngerti dapur pamor pakem, nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Om. Yang Terus tahunya iya. Terus saya ingat pelajaran waktu SMA itu kan ada pelajaran sejarah itu. Itu ada Pangeran Diponegoro, itu kan dia di fotonya punya ada keris. Iya. Sudirman juga. Ya, ada teman-teman juga keris itu sirik seperti itu. Tapi saya lihat, loh, kenapa ini tokoh pahlawan juga memiliki keris seperti itu? Iya, pusaka. Akhirnya saya pelajari, oh ternyata yang namanya pusaka itu ya senjata, yang masalah keimanan itu Pribadi ya. ya. Jadi nggak bisa dicampur adukan orang yang istilahnya mempunyai ageman. Iya. Itu belum tentu syirik lah, Iya, tergantung manusianya. Iya. Yang namanya pusaka adalah senjata tradisional yang memang dipakai untuk mempertahankan wilayah, Iya, untuk menjaga keamanan, dan juga untuk ini ya sebagai seremonial juga pada zaman itu, sebagai pusaka untuk peringatan dan sebagainya. Iya. Dan sejak itu Mas Angga mulai menyimpan banyak pusaka nih Mas? Iya. Ada berapa banyak nih sekarang pusakanya? Pusaka saya itu ada sekitar 50 biji. Ada 50-an ya, dan hari ini berkurang 7 biji guys, karena dibawa ke sini. Oke Mas, kita sambil ngobrol-ngobrol kita review ya. Ya. Ada beberapa pusaka yang dibawa Mas Angga. Dari mana dulu nih Mas? Ini ada 3 Ya. dapur Melati semua. Oke, kita lihat nih pusaka Mas Angga guys. Nah, ini yang pertama ini ada Melati Sinebar. Melati Sinebar ya? Iya. Dulu ini dapetnya Mas Angga dari mana nih? Ini dapatnya dari Blitar ya. Dari Blitar. Nah Mas Angga dulu waktu mulai cari-cari pusaka, ini dari mana? Lihat dari iklan Facebook atau dari teman-teman atau dari mimpi atau dari mana? Semuanya, Om. Semuanya dari? Ya, ada yang dari mimpi. Misalkan saya tidur terus ada saya melihat di daerah situ, terus saya ke sana ternyata memang ada pusakanya. Oke. Terus saya melihat di Facebook, wah ini kok bagus. Saya tertarik, saya mahari. Oke. Jadi ini salah satunya pusaka yang dapat dari daerah Blitar. Iya. Mulai dari mimpi juga. Kalau ini waktu saya wawancara petani, terus saya lihat kok ada pusaka bagus. Oke. Saya tanyai ternyata ada pusaka. Oke. Jadi dari Roso, Pak petani ini punya pusaka nih gitu ya. Ya, Jadi kalau ini mungkin estimasi Majapahit ini Om.
Ini masuk era Majopahitan ya. Iya. Pamor Melati Sinebar. Sinebar. Melati Sinebar itu mempunyai filosofi sebagai ini guys, sebagai orang yang bisa memancarkan kebaikan di sekelilingnya ya. Iya, benar. Jadi juga untuk kerejekian. Iya. Nah, di Pamor Melati Sinebar ini biasanya memang banyak dicari oleh kalangan pejabat-pejabat supaya di dalam pemerintahannya itu bisa membawa kebaikan untuk Iya, benar. Untuk kebaikan, terus kebaikan namanya untuk juga, ininya ya. Namanya harum. Iya, benar. Jadi seperti itu guys. Salah satu manfaat filosofi daripada Melati Sinebar ini. Eranya masuk era Majopahitan, dilihat dari gonjonya yang agak kembung di sini guys. Ini salah satu ciri gandeknya pendek, gonjonya tipis, dan ada seperti gendutan kalau orang bilang sih penebalan di tengah ya. Iya. Wah, ini Kalau dapurnya ini tilam sari. dapurnya masuk tilam sari. Tilam sari itu apa mas? Tahu nggak artinya tilam sari? Kalau menurut saya tilam sari itu keluarga. Keluarga. Jadi adem ayem gitu. Ya, tilam itu diartikan sebagai tempat tidur, sari itu sebagai inti guys. Jadi arti kata dari tilam sari itu adalah sebagai orang yang bisa mengerti inti sarinya kehidupan. Iya, benar. Nah kalau kita udah mengerti inti sari kehidupan, makanya keluarga kita jadi adem tentrem. Iya, benar. Jadi kita nggak punya hawa nafsu yang menyesatkan di dalam kehidupan kita. Itu artinya mas. Oke, ini mantap. Kita lihat pusaka yang lain ya mas ya. Iya. Jadi ternyata guys, orang yang istilahnya mempunyai hobi pusaka dari sisi spiritual itu di kalangan yang tidak terbatas. Mas Angga ini salah satu kalangan yang berpendidikan, yang punya pekerjaan tetap yang luar biasa, tapi juga mencintai pusaka, bahkan dilihat dari sisi esoterisnya nih. Kalau ini apa nih mas? Ini Melati Renteng. Melati Renteng ya? Estimasi Tuban Majapahit. Ini dapatnya di daerah Tuban ya. Sobatnya malah dari Tuban ya? Iya, dari daerah Tuban. Dapurannya Dari kepala desa ini. ini dari kepala desa dulu. Iya. Waktu minta data Sekarang udah nggak jadi kepala lagi berarti? mungkin tahun 2013 itu. Oke, oh udah lama nih mas, Iya, 7 udah tahun nih ke mas Angga nih ya. Iya. Nah ini kalau dibilang dari dapurnya masuk apa? Brojol atau apa nih? Ini ya brojol ini. Ini masuk brojol, oh tapi kayaknya ada ini mas, ada di gandeknya ini ada cekungan sedikit. Iya. Ini kalau saya bilang sih bisa masuk dalam sari juga, cuman mungkin yang sininya udah aus. Iya, Mungkin ya. Iya. Karena ada ini ya, gradasi di umurnya juga sih. Iya. Dari sini. Nah melati, ini melati apa? Melati Renteng. renteng, berarti melati yang direnteng guys. Iya. Jadi contohnya bisa dilihat dari bulatan-bulatan ini yang seperti tersusun rapi ya mas ya. Iya. Apa mas, melati renteng ini untuk apa nih? Kalau menurut saya ini rezeki yang berentetan gitu. Misalkan kita punya langganan jeruk, terus langganan kita tuh dagangnya juga laris, ikut Ya, laris. benar. Jadi mereka laris, kita juga laris. Oke, jadi istilahnya simbiosis mutualisme Iya, gitu ya. iya, benar. Jadi saling menguntungkan satu sama lain. Nah, dari zaman dulu itu orang-orang leluhur kita itu udah mengerti bahwa hidup ini nggak boleh egois, mas. Iya. Salah satunya digambarkan dari Pamor Melati Renteng bahwa setiap orang itu harus bekerja sama, istilahnya apa sih? Guyup rukun ya. Iya, berkurang. Dan bergotong royong untuk mencapai suatu kemajuan dalam kehidupannya. Ya, mungkin doanya empu. Seperti itu. Iya. Oke, lagi mantap. Apa lagi nih mas? Ini melati juga ini. Ini melati, ini rombongan melati datang ke sini kayak ini. Karena saya kan basicnya usaha. Oh iya. Apa nih mas? Ini melati renteng juga. Om. Cuma ini masuk melati belum renteng juga. diwarangi. Ya, baru ini masih saya warangan lama ya? Iya, belum diwarangi, ini kan sudah kelihatan, cuma Iya. belum diwarangi aja. Ya, ini warangan lama. Jadi masih agak ngapas warnanya. Iya, ini dapatnya dari Malang gitu. Ini dari Malang, kalau dapurnya sih ini pasti brojolan nih masuk nih. Iya, brojol. Ini masuk dapur brojol.
Ya, seperti yang kita tahu, double brojol salah satu pusaka yang banyak dicari sebagai pusaka awal-awal ya Mas ya. Iya. Tilam upi, tilam sari, brojol itu salah satu pusaka yang dicari sebagai sarana untuk mewujudkan impian supaya lancar. Iya. Mewujudkan hajatnya supaya lancar. Apalagi Mas? Berikutnya itu ada Nah, itu jalak ngure. jalak ngore. Wah, mantap ini. Ini panjang banget, ini masuk corok ini kayaknya. Hampir 40 cm mungkinan. Jadi era Kartosuro. Era Kartosuro ya? Iya. Berarti era Mataram sekitar abad ke-16 sampai 18 ya? Iya. Dulu dapetnya dari mana nih Mas Angga? Daerah Solo ya. Ini daerah Solo malah ya, keratonan ini kayaknya. Kalau Solo itu memang besar-besar. Besar-besar, tergantung eranya. Iya, dengan eranya. Nah, ini jalak ngore, pamore, melati Semi. tunggak semi atau melati seni Pak? Oh, ini ada tunggak semi itu yang dimaksud tunggak semi ada ini ya nih guys. Iya. Oh, ini kayaknya ada kayak batu lapak sedikit nih Mas ini Mas. Iya, ada batu lapak. Terus ini juga ada Rojo Gundolo ini. Raja kayak Gundolo yang di sini tuyul ya. ini. Kayak anak kecil. Kayak anak kecil, jangan dibilang tuyul lah, nanti orang takut ya. Jadi penggambaran Rojo Gundolo itu adalah satu pamor yang tidak disengaja yang bisa menggambarkan kadang-kadang berupa hewan, berupa manusia, Iya, berupa jadi penggambaran abstrak yang diartikan dengan nama Rojo Gundolo guys. Iya. Tapi Jadi, kalau saya lihat ini, nah, kalau yang suatu keluarga yang punya masalah, entah itu susah punya anak, susah mengembangkan apa kerjaan ya ini. jadi ini salah satu pusaka yang menurut Mas Angga mempunyai tuah untuk keluarga itu bisa ini ya mendapat jalan keluar dari masalahnya. Iya. Katanya Mas Angga sih bisa kalau pengen punya anak bisa punya anak gitu ya. Digambarkan dari tuyul itu maksudnya. Mas, saya mau tanya nih. Mas Angga kan kalau tadi cerita kita milih pusaka dari energi nih Mas. Iya. Kalau di ruangan ini nih Mas, kayak Mas Angga merasakan mana energi yang menarik perhatian Mas Angga nih dari banyak Kalau pusaka saya yang ada di itu sini? suka energi yang kerejekian. Kalau tak lihat ini rata, nggak ada yang rata gitu. Rata, ya standar semua lah. Nah, Kalau yang menarik sih ada yang di atas itu. gimana coba Mas? Ayo kita review Mas. Kalau ini pusaka apa cuma lumayan. Ya Mas Angga aja coba ayo kita lihat energinya secara apa. Ini jadi ini guys, Mas Angga ini memang mempunyai apa insting untuk bisa merasakan energi pusaka. Nah salah satunya beliau menunjuk pusaka ini nih sebagai pusaka yang menarik perhatiannya secara energi. Iya. Apa nih Mas? Kalau kilasan energinya dari Mas Angga lihat nih? Ini sama kayak melatih renteng, cuma lebih merekatkan gitu. Lebih merekatkan. Jadi kayak pelangganan, misalkan kita ada rasa mengecewakan pelanggan itu nggak ngerasa kecewa. Oke. Cenderung misalkan digoda sama saingan bisnis yang lain nggak mau, maunya Jadi nyaman lebih setia gitu ya. Iya. Pelanggan jadi pelanggan tetap nih kayaknya. Iya. Oke. Tapi kalau pamernya saya kurang tahu, cuma secara Secara seperti rosonya itu, Mas Angga nih guys. Jadi gini teman-teman, walaupun pusaka itu mempunyai sisi energi, nah energi itu sendiri tergantung daripada siapa yang merasakannya, dan itu sangat relatif ya Mas ya. Iya. Nah kalau kita lihat dari pusaka ini yang menarik perhatian Mas Angga, ini kita lihat adalah pusaka dari era Sumenep Sepuh atau Madura Sepuh, kemungkinan abadnya sekitar abad ke-16 sampai 18. Kalau dari pamornya, ini namanya pamor Lawe Saukel Mas. Lawe itu adalah benang, Saukel itu adalah seperti benang yang terurai. Jadi di pusaka ini secara filosofi adalah pusaka yang menggambarkan tentang kehidupan kita yang seringkali terkena masalah kayak gitu ya. Dan ya, tadi kan saya bilang kalau ada masalah dengan langganan. Ada langganan atau apa. Jadi masalah yang kita hadapi itu bisa terurai atau bisa diselesaikan menurut filosofi dari pusaka ini. Ini nyambung juga dengan
istilahnya rasanya dari Mas Angga. Ya. Jadi pusaka Lawisa Ukel ini kalau menurut filosofi di dalam dunia berkerisan adalah pusaka yang bisa menyelesaikan setiap masalah di dalam kehidupan kita supaya masalah itu bisa lancar. Jadi istilahnya walaupun setiap orang mempunyai rasa dalam menggambarkan suatu energi, harus cocok juga dengan apa yang namanya pamor, karena pamor ini sebagai fungsi daripada penggambaran doa dari sang empunya. Iya. Nah itu kita juga harus seimbang dalam melihatnya. Iya. Bagus ya Mas? Bagus. Mantap. Inilah kekayaan kekayaan seni tempa daripada budaya di Indonesia yang bisa membuat pusaka dengan pamor yang begitu luar biasa, guys. Tanggo Madura, salah satu kesayangan. Ayo Mas, lanjut dari mana lagi nih Mas? Ini ada pusaka naga. Ya, yuk, naga. Ini Luk 5 dong. Ini Luk 5 ya. Ini sejarahnya dari mana nih dapatnya nih Mas? Ini dapatnya dari daerah Batu ya. Dari daerah Batu ya, Singosari berarti, kerajaan Singosari ya. Iya, tapi mungkin bukan era Singosari. Iya. Tapi daerah sana memang banyak terkenal, banyak menyimpan pusaka-pusaka yang bagus guys, dari daerah Malang ke atas. Iya. Nah ini masuk, kalau di pandangannya Mas Angga masuk apa nih? Pusaka apa nih? Saya pegang gini langsung tahu, wah ini dari Gresik gitu. Dari Gresik malah. Iya. Oke. Tapi nggak tahu kok bisa ada di Oh iya Batu, pasti saya nggak tahu. berpindah-pindah lah ya, Iya. kalau namanya pusaka ya. Ini Luk 5, ini juga punyanya kepala desa ya. Mantan kepala desa itu udah sepuh. Terus saya tahu dia punya pusaka itu akhirnya dikasihkan tanpa mahar. Tanpa mahar. Iya. Nah, ini sekarang Mas Angga mau hibahin ke saya nih kayak ini, salah satunya. Mengalir ya. Nah, Mas, kalau naga seperti ini, secara energi dari Mas Angga lihat ini apa fungsinya? Ini untuk kewibawaan. Kewibawaan ya? Kewibawaan, perlindungan, sama apa, menarik masyarakat untuk selalu berinteraksi gitu. Oke. Iya. Jadi misalkan kepala desa itu suka apa ya? Nggak suka sama susah ngobrol sama orang, itu jadi kayak menarik orang itu. Oke, jadi istilahnya ini adalah pusaka untuk seorang pemimpin ya Mas ya? Iya, benar. Jadi dilihat dari, memang kalau dilihat dari secara dapur guys, pusaka yang namanya naga siluman, tapi ini yang bentuknya naga siluman primitif, merupakan salah satu ciri khas dari era tertentu. Iya, benar. Jadi penggambaran naganya itu masih begitu primitif. Iya. Dan memang kalau kita bicara tentang dapur naga yang berupa naga siluman seperti ini, itu fungsinya adalah untuk melindungi pemiliknya dari gangguan yang sifatnya secara gaib. Iya. Jadi makanya tadi Mas, ini pusaka ini agak keras nih Mas, atau buat Keras, tarung ya. iya. Jadi istilahnya itu memang pusaka yang dibuat oleh sang empu untuk melindungi sang pemilik dan mempunyai counter attack yang luar biasa ketika diserang. Iya, benar. Nah itu diartikan juga sebagai pusaka kewibawaan. Iya, benar. Karena pasti orang yang mempunyai istilahnya perlindungan secara energi itu pasti mempunyai wibawa yang tinggi. Iya. Nah itu bisa ditunjukkan dari dapurannya naga yang seperti ini, dan juga pamornya Wasuta. Ini menggambarkan tentang kemakmuran dan kerezekian. Iya. Nah ini salah satu pusaka yang udah cukup langka saat ini ditemukan guys. Iya. Ini bagus, dan Luk 5 juga penggambaran daripada Pandawa ya. Luk 5 itu penggambaran daripada kematangan karakter, bahwa manusia itu harus mempunyai karakter seperti Pandawa 5. Iya. Jadi setiap pemimpin itu salah satu harapannya sebagai pemimpin adalah mempunyai karakter seperti Pandawa 5 guys. Itu ditunjukkan dari Luknya yang berjumlah 5. Ini cocok untuk para pemimpin ya. Iya. Mantap. Apalagi Mas? Ini yang paling Ini istimewa. paling sip ini ya. Ya, ini paling istimewa. Ini saya sebelum dapat ini mimpi nih, Kayak. bergelut dengan 2 naga. Pas saya datangi, itu memang benar orangnya punya 2 naga, dan orangnya juga mimpi pusakanya itu kayak tarung, mau ikut ke saya semua. Iya. Oke. Jadi dia bertarung dulu gitu. Oke. Jadi yang menang ikut saya. Jadi mau saya mahari dua-duanya tuh Nggak boleh. gak boleh. Bolehnya salah satu. Iya. Oke. Ini kapan ini dapatnya? Ini masih 1 tahunan ini.
1 tahunan yang lalu ya. Ini Nagaraja. Nagaraja. Lo 13. Oke. Nggak tahu ini nomor emas atau kuningan, nggak tahu. Ya, biasanya tergantung daerahnya. Ada yang jimatannya ini ada yang perunggu, ada juga yang kuningan atau emas. Itu nggak terlalu pengaruh karena tergantung dari daerah dan eranya. Iya. Tapi kalau dilihat dari dari daporannya, kalau menurut secara pakem dunia perkerisan ini masih masuk naga primitif ya. Kalau raja biasanya ada mahkota, tapi ini ada mahkota nih Mas ya? Iya, ada mahkota. Nah, ada mahkota nih. Jadi bisa dibilang naga raja yang primitif bentukannya. Tubuhnya cuma segini, Bang. Ini hilang, terus yang ke atasnya itu. Oh iya benar. Jadi ini masuk naga siluman, naga raja siluman ya. Iya. Nah, mungkin ada nama lain lagi. Ini kalau menurut saya ini Nagaraja. Naga raja ya? Iya. Meskipun tubuhnya segini tapi pamornya Sampai atas. iya sampai atas. Ini salah satu pusaka yang keren banget nih guys. Ini utuh banget, looknya look 13 ya. Iya, Look 13 dapurannya juga gagah banget. Dan pamornya juga pamor kerejekian. Salah satu ciri khas daripada dapuran naga biasanya pamornya memang wasuta. Iya. Ini cocok untuk pemimpin yang ingin mempertahankan jabatannya. Oke. Kalau untuk meraih jabatan itu pakai yang itu. Oke. Mas, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton video ini, Mas? Ya, mungkin Sebagai ini para pecinta budaya. untuk kaum milenial mungkin nggak usah takut kalau kita punya banyak keris. Ya. Karena keris itu bukan barang untuk mensirikan Ya. sesuatu, tapi dia cenderung lebih ke kebutuhan kita. Sarana ya? Ya, seperti sarana. Misalkan kita bisa memahari pusaka naga, Nah, berarti Tuhan itu sudah memberikan kita jalan melalui perantara pusaka ini. ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, itulah indahnya pusaka. Kita dari yang nggak kenal jadi teman, jadi sahabat, jadi saudara. Dan dari sini juga kita bisa melihat bahwa leluhur kita itu mempunyai pandangan yang luar biasa tentang kehidupan ya. Ya, benar. Dituangkan dari sebilah pusaka yang kita bisa ulas sama-sama, bisa menggambarkan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik sebenarnya. Ya. Oke, teman-teman, thank you udah nonton video-video kita. Semangat banget kita hari ini kedatangan Mas Angga. Semoga bisa collab lagi lain hari, Mas ya. Iya, iya. Kita akan suatu hari datang ke tempatnya Mas Angga lah. Kita Iya. bongkar pusaka di sana ya. Ya, jauh. Jauh. Mantap. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.